Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa zidna hudan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita bisa hadir kembali dalam taklim pekanan kita di pekan pertama berarti kan di bulan Oktober. Ya, kita bersyukur masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, ketaatan, bisa melaksanakan sholat subuh baik yang dilakukan berjamaah di musola, di masjid buat yang laki-laki, maupun yang dilakukan secara mandiri ataupun berjamaah di rumah-rumah buat kaum ibu. Nah, ini nikmat yang besar karena kata Rasulullah, asqalus sholati 'alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salatul fajri wa salatul isya. Salat subuh dan salat isya. Jadi kalau kita udah bisa salat dengan tenang, nggak merasa berat di salat subuh, khususnya hari ini, maka mudah-mudahan itu tanda kita terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Ya. Karena cerminnya itu hadis Nabi gitu. Asqalus sholati, salat yang paling berat, alal munafiqin, bagi orang-orang munafik. Salat subuh dan salat isya. Berarti kalau dia orang beriman, dia nggak merasa berat gitu. Dan ini harus dilatih, harus dibiasakan. Kalau kita mau lihat anak kita, istri kita, suami kita masuk kategori nilai-nilai kemunafikan, salah satu ya bedahnya itu dilihat dari hadis itu aja. Biar kita bisa ngelihat ya. Oh, saya ingat ustadz saya itu ketika kita mau lebaran ke ustadz yang lain, ya ustadz lain mau lebaran, pertanyaan saya, ada nggak dia di rumah? Gitu. Sekarang kita datang lebaran gitu kan nyari waktu susah. Kata ustadz saya, Waalaikumsalam Ihsan. Masya Allah, saya kira suara apa di belakang? Kenapa gini? Kenapa gini? Oh, ntar kedengeran kemana-mana, nggak apa? Dia di belakang dan belakang. Ini suara keluar kan? Ini nggak nyala, tapi ini nyala. Cik. Tes. Cik. Nah. Ini kayak di kajian-kajian besar nih. Saya senangnya kajian yang sedikit karena saya bisa nanya gitu, rame-rame itu ya senang juga, cuma lebih lebih dekat aja merasa. Makanya semalam saya ngaji sekitar 12-13 orang, bisa nanya satu-satu, enak ini karena itu yang memudahkan untuk adanya perubahan. Maka salah satu PR kegiatan maulid kita itu perubahannya apa? Salah satu PR kegiatan nuzul Quran, ada perubahan apa setelah itu?
salah satu PR kalau ada kegiatan Muharram, ada perubahan apa. Sebagaimana itu saya selalu tanyakan di taklim kita ini, lama kita ngaji, perubahan kita apa? Nah, kalau ada yang merasa berubah lebih baik, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau menjadi lebih buruk, jangan cari yang lain. Ya, dengan ngaji kita sering ngomongin orang, jangan ngaji. Berarti majelisnya yang nggak pas. Udah itu yang ngomongin ustadz-ustadznya gitu, ustazahnya. Kadang-kadang rivalitas dengan ustadz yang lain. Jangan. Jadi harus standarnya itu perubahan pada diri. Maka kalau orang kerja itu dalam melakukan agenda ada namanya key performance indicator. Indikator keberhasilan apa. Bukan cuma yang datang sekian orang, itu kelihatan fisik. Yang lebih dalam dari itu, setelah kegiatan itu, besok yang sholat subuh jumlahnya bertambah. Nah, kasih pesan ke ustadznya gimana? Biar besok sholat subuh, pesertanya, jamaahnya bertambah. Jadi ustadznya nggak cuma sekedar ceramah dari tahun ke tahun tentang maulid ya, bodoh aja gitu aja. Tapi ada improvement, ada peningkatan. Oh iya, ini nih yang harus ditanyakan, ini yang harus ditanamkan. Sehingga bukan cuma nanti isinya ketawa, gitu kan, terbahak, gitu. Tapi isinya introspeksi. Ya, jadi pelajaran wadzakir, berikan peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Kalau kita paling tidak dari tilawah aja kadang-kadang diulang-ulang karena kurang pas. Dari situ aja harusnya kita merasa oh. Semalam pengajian malam Sabtu dari maghrib sampai Isya udah 2 tahun. Dan orangnya istiqomah. Sekitar 10 orang tapi dia aja. Dan itu udah tereliminasi bagian dari orang-orang yang tereliminasi. Bukan karena saya ada yes or no. Nah, saya sih sama ente yes tetap di sini. Yang lain tereliminasi nggak ikut gitu, enggak. Itu secara alami. Yang nggak siap untuk berubah akhirnya mundur teratur. Yang pengen berubah dan merasa ada perubahan, bahkan berkali-kali kita ulang lagi. Saya justru senang Ustaz begini. Dari dulu saya ngaji begitu aja. Semalam saya ngisi kajian, setelah itu pada maghrib, pada isyanya saya ngaji lagi. Ya, bukan di masjid, di rumah agak jauh. Ya, di rumah saya itu 20 menit. Naik motor. Ketika saya kaji, ada kalimatnya. Saya baru tahu ada di Quran yang begitu. Masa? Iya benar. Padahal usianya udah usia agak lumayan. Udah menjelang asar lah. Ya, menjelang asar ya. Jadi kalau dari subuh sampai maghrib udah menjelang asar ya. Udah 50 lewat gitu ya. Atau lewatnya udah lewat berapa belasan tahun misalnya saya nggak nanya. Dan dia istrinya orang terkenal di Indonesia. Saya baru tahu ternyata ada di Quran. Itu pentingnya ngaji. Kalau kita nggak ngaji, apalagi cuma tadi seremoni, nanti nggak dapat. Termasuk ayat-ayat tentang laqad kana lakum fi Rasulillah. Ini sebenarnya kita udah sering membahas ini. Cuma karena momentumnya dapat, ada peringatan, kita ingin menguatkan lagi. Ya, not as usual ya. Jangan seperti kebanyakan orang atau kebiasaan. Tapi harus lagi ada lebih baik. Dan kita bersyukur. Ya. Kegiatan subuh itu menjadi indikator. Saya pernah waktu saya kuliah ngajar privat ba'da subuh di daerah Klender sana. Saya bilang kalau mau sama saya ngaji karena malam tuh saya nyari duit. Ya nggak bisa sama saya kuliah.
Saya ikut lembaga penghafal Quran, kuliah agama juga. Jadi kalau malam tuh udah ngajar ngaji juga kalau ba'da maghrib atau isya. Kalau mau ba'da subuh, siap ba'da subuh. Nah, saya datang nungguin orang mandi kadang-kadang. Ya, nungguin orang sholat subuh gitu kan. Saya bilang datang. Waduh, lama juga nih. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Tunggu dulu sebentar di teras, tunggu. Ya. Padahal yang ngaji sama saya biasa ceramah. Ya, dikenal Ustadz juga. Ya, cuman karena dia pengen belajar Quran, merasa ada sesuatu yang kurang pas, belajar. Saya bilang udah ba'da subuh. Nah, ini dari pekan lalu masih kedap-kedip nih, belum ada solusi. Ya, mudah-mudahan kita a part of solution, juz'un minal ilaj. Ya. Aduh, Pak Budi, siap, siap besok. Alhamdulillah udah nggak kedip-kedip. Kenapa dimatiin? Baru ditegur sama Ustaz. Ya, gitu ya. Nah, hari ini kita baca bersama sampai akhir surah Ali Imran. Sampai akhir. Saya kalau baca bersama berarti saya ada agenda sekolah sebenarnya. Saya bilang, oh, maaf, saya harus jalan semua ke. Ya. Pak Mudi, sehat. Long time not see. Lama nggak jumpa. Oh, iya. Ke Malaysia. Oh, yang ono. Yang ini. Oh, ya, nggak nampak. Tapi diinfokan ke teman-teman ya. Ada. Dikasih tahu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nggak hadir, kasih tahu ke temannya, nggak harus ke saya. Ada report. Ya. Kalau sakit kan bisa kita doain bareng-bareng. Ya, misalnya ya, nganter anaknya lagi ujian. Kan kita dengar gitu didoain. Allahumma la taj'al gitu Pak. Allahumma yassir umurana. Wah, dapat tuh doanya, ya kan? Tapi kalau kita diem-diem aja, nggak ketahuan tuh. Ya. Nah, bisa jadi di antara doa-doa yang tadi tuh, yang hadir, ada yang memang saat itu online-nya dengan Allah tuh sinyalnya lagi kenceng banget. Dikabulkan melalui doa-doa. Gitu ya. Yang lagi bisnis, nggak apa? Misalnya Pak Budi gitu, Pak, iya nih lagi ngejar restoran, lagi ada sewa pagi. Kenapa? Karena semangat kita itu nggak membatasi. Ya, gimana kita doain? Kayak kemarin kan, Toto lagi penjajakan buat nikah gitu kan. Ya, kita di sini kan kita doain, semoga Allah mudahkan. Udah siap? Nah, yang kita perhatikan pertama itu adalah dengung-dengungnya. Ya, ada nun tasydid, mim tasydid, ada ikhfa, ada idgham bi gunnah, idgham mimi, ada ikhfa syafawi, ada iqlab. Ya, perhatian. Dan itu 2 sampai 3 ketukannya. 1 2 3 ya. Yang kedua, itu setiap huruf yang ada tanda bendera itu kita panjangin. Ya, itu mad jaiz ataupun mad wajib biasanya. Ya. Yang terakhir yaitu qalqalah. Ya, paling tidak 3 hal ini bisa kita jaga, kualitas bacaan kita insya Allah akan lebih baik. Ya. Mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. Sebentar. Itu berapa? Oh, 181. Laqad sami. Ya, makasih diingatkan. Ini saya tulisannya tuh kecil banget. Jadi enggak ngeh. Ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu
inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Bingungnya diperhatikan. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Alladzina qalu inna Allaha 'ahida ilaina an la nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع
قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Subhanallah. Baik ya, itu 1,5 lembar. Kita baca 3 halaman. Kalau baca tartil kayak gitu pelan, 15 menit. Tapi 15 menit yang berpahala itu banyak. Karena setiap huruf itu 10 kebaikan. Ya. Kita ada 45 baris. Kalau satu baris isinya 50. 45 kali 50 itu berapa? 225. Ya. Itu enggak? Bukan 2000. 250. Ya kan? Kali 10 lagi. Ya, karena kata Rasulullah, likulli harfin, setiap huruf bi asyri hasanah. Allah berikan 10 kebaikan. Kalau kita nggak perhitungan sama Allah, nanti Allah nggak perhitungan sama kita. Kita dapat rezeki itu dari arah yang nggak pernah disangka-sangka. Tapi basisnya itu kebaikan kita. Jangan nggak pernah berbuat baik, selalu dipandang buruk sama orang, image-nya negatif, tapi pengen dapat rezeki dari area yang nggak disangka-sangka itu. Ya. Kita harus memperbanyak keran-keran kebaikan. Dengan apa? Memperbanyak kebaikan. Maka kebaikan itu hadir. Kata Allah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Maka selalu tuh tanamkan dalam hati, Allah punya balasan dunia dan Allah punya balasan akhirat. Nah, kita pengen sebagai orang yang manusia biasa,
pengen sekali balasan dunianya itu dapat langsung. Itu manusiawi. Tapi sebagai seorang yang beriman, kita harus juga yakin kalau di dunia nggak cukup apa yang kita lakukan balasannya dari Allah, maka Allah cukupkan nanti di akhirat. Ya. Dan itu harus menjadi cara berpikir kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mudah untuk ridho terhadap takdir Allah. Jangan justru nyesal. Justru gerutuan. Kan saya udah rajin sholat ya Allah. Kok ada nih masa depan masih suram ini? Kan saya rajin bantu orang ya Allah. Tapi kok lagi saya kesusahan kayak gini, orang nggak bantu saya. Jangan-jangan selama ini kita pamrih sama manusia. Sementara manusia itu mahalul khotok wanisyan, tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang udah diingetin aja masih kelupaan ya. Apalagi kalau kita nggak ingetin. Diingetin aja masih lupa. Oh iya, untung lo ingetin lagi. Nah ini dari segi bacaan Quran. Maka nawiru buyutakum. Maka sinari rumah-rumah kalian tuh dengan ayat-ayat Quran. Kan enak. Kita lagi mau masuk ke kamar, dengar suara istri lagi tilawah. Ya Allah, enak. Kita lagi masuk rumah, ngedenger anak lagi baca Quran. Yang sering kita dapetin, kita pulang lagi main game. Kalau yang nggak negatif, yang reguler lah gitu kan. Lagi masak, alhamdulillah. Lagi nyuci, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya itu udah selesai, kemudian masih sempat tilawah, itu dahsyat. Bagi saya. Walau alam standar kebahagiaan Bapak dan Ibu seperti apa, saya kan nggak tahu. Tapi saya merasa sebuah kebahagiaan. Ketika kita punya anak, khususnya anak saya yang kos kan satu tuh di Jatinangor. Makanya biasanya pertanyaan saya itu, gimana tilawahnya Kak? Sholatnya juga gitu. Kemarin atau anaknya udah sampai sini semalam, pulang, balik. Ya udah, saya bilang pulang aja, kalau kangen pulang. Ini saya hari Senin. Assalamualaikum kakak, sedang apa sayang? Itu bahasa saya. Assalamualaikum, lagi nunggu nasi matang Ji. Hari ini agendanya nge-lab aja sampai jam 11. Oh gitu. Alhamdulillah nggak ke Bandung ambil sampel. Jadi Nangor naik motor tuh ke Bandung ambil sampel virus. Ya, buat dimasukin di lab lagi. Labnya itu di Jatinangor jadi gitu. Oke, sedang apa Kak? Hujan nggak di sana? Lagi makan di. Ini jam 8 malam. Ya, alhamdulillah baru hujan. Oh alhamdulillah. Jam 20:13 pertanyaan saya, tilawah gimana? Alhamdulillah hari ini sudah sejus nih. Alhamdulillah. Lanjut, hafalannya gimana Kak? Karena dia sendirian. Belum selesai hafal. Paginya hari Kamis pagi. Assalamualaikum. Kakak udah qiyamulail Kak? Itu pertanyaan saya. Ini nggak dijawab. Baru jawab ba'da zuhur. Aku baru megang handphone, baru istirahat. Hari ini aku full nge-lab. Nah, hampir jarang saya nanya udah makan atau belum. Karena nggak diajarin, dia nyari sendiri. Ya, sekarang gampang online. Kalau kurang tahu-tahu hampir nggak pernah minta uang ke saya. Mintanya ke istri saya. Karena tahu, hobinya pengeluarannya banyak banget.
sama Umi aja. Dia nggak tahu Uminya dari Abi. Istri saya itu kepala sekolah TK. Gajinya itu 400 atau 500 dan itu baru naik sebulan. Itu udah bertahun-tahun segitu aja. Nah, udah nggak apa ini sodakoh. Ya, karena yang kuat nyari nafkah itu harus suami. Biarlah istri itu jadi buat ngisi kebaikan-kebaikan. Ini tahadus ya Bu. Saya juga berusaha sama. Dan ini harus rutin. Maka kalau peringatan ini kan setahun sekali. Yang penting yang rutinnya itu. Kita ingetin anak. Nah kalau nanti ada maulid, ajak anak, ajak istri. Poin-poinnya itu dievaluasi di rumah. Karena habis dengerin maulid nih sampai rumah. Bang, tadi pesan ustadznya apa tuh? Ingat nggak? Ini. Nah itu dievaluasi. Ya. Jangan mengalir begitu saja. Apalagi main diem-diem. Ya. Udah gitu main keki-kekian. Tuh kan bang, bilangnya juga apa? Tuh kan betul kata ustadznya. Gitu. Kata istrinya, tuh kan papa ingat nggak kata ustadznya? Gitu. Itu untuk awal nggak masalah. Sebagai pengingat awal. Tapi besoknya kita evaluasi lagi. Kalau bisa ya bisa jadi komitmen. Ya, komitmen dalam keluarga. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ketaatan pun dibutuhkan kesabaran. Kalau nggak sabar-sabar, kita menjadi alumni orang taat. Kalau nggak sabar. Karena istiqomah identik dengan kesabaran. Ayatnya paling akhir. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kalau hidup kita pengen sukses, salah satu kunci kesuksesan sabar. Jangan pengen buru-buru. Ibarat orang tuh nanam pohon, jangan yang pengen sehari jadi. Sehari jadi, matinya cepet. Tahu toge. Usianya kan cepet. Tapi usia matinya cepet juga nggak? Tapi kalau dia butuh waktu panjang, itu struggle tuh. Bertahannya juga lama kayak pohon kelapa. Nanamnya tuh pelan-pelan. Tapi usianya panjang, kita udah nggak ada, bisa jadi masih berdiri itu. Makanya banyak orang dulu usianya itu disandingin dengan pohonnya kan. Usia lo berapa itu sama lo pohon ono. Pas gue lahir ditanamin gitu. Sabar dalam taat ini kalau nggak sabar-sabar bubar. Berkeluarga kalau nggak sabar-sabar bubar. Ya. Jadi kesabaran itu separuh dari keimanan kata Rasulullah SAW. Menakjubkan orang beriman semua urusannya baik. Kalau dia dapat nikmat dia syukur. Kalau dia ujian dia sabar. Ya. Jadi syukur dan sabar itu separuh-separuh. Ibarat sayap, saat yang kanan itu syukur, yang kiri itu sabar. Kalau itu dibawa bisa terbang, bisa move on. Tapi kalau kita nggak sabar, berat. Dakwah kalau nggak sabar, kerjanya marah-marah. Tapi kalau sabar kata Allah, yang tadinya musuhan bisa dekat. Dan ini kaidah umum, termasuk di keluarga. Dulu saya temperamental, masih awal-awal nikah. Tapi dari awal nikah saya udah ngomong sama istri. Semarah-marahnya aku nih, aku nggak bakal mukul. Berarti nendang dong, gak juga. Yang mukul nggak dia nendang, gue gebok aja. Dan qadarullah, saya 25 tahun menikah, belum pernah itu main fisik sekalipun. Main fisiknya itu kalau ada namanya itu love language. Nah, physical touch itu main fisik.
pegang bahunya, kadang-kadang pegang janggutnya, oke, nanti baru kadang-kadang pegang hidungnya, bukan pencet, ini dipegang apa merah nangis gitu kan udah dibilangin gitu. Ya, itu sewot namanya. Jadi belajar, learning by doing. Karena saya nggak pernah pengalaman jadi suami, belum pernah. Kalau ente kan pengalaman Bang Budi. Iya, kalau saya belum pernah. Jadinya learning by doing. Saya belajarnya dari siapa? Belajar dari orang-orang sukses, di antaranya dari Al-Quran dan hadis-hadis. Ya. Karena kalau kita belajar dari sini, insya Allah membentuk karakter. Buka suratnya, surat 41. Kita dengerin terjemahnya agak panjang ya. Surat apa? Apa namanya? Alhamdulillah. Ya. Ada yang baca Al-Fussilat. Nah itu maksud saya tuh. Saya ingin memastikan bacanya jangan salah. Fussilat. Ya. Sampai nanti pada kajian kita tentang kesabaran. Ayatnya ayat 30 sampai 35. 30 sampai 35. 41, 30 sampai 35. Ini udah sering dibahas, tapi dalam hal ini kita fokus di ayat yang terakhirnya. Fussilat ya, ayat 30 sampai 35 ya. Ini nanti kita fokus di sini, tapi kita bacanya dari awalnya ya. Pak Jun, silakan Pak Jun baca terjemahnya. Ya, kita dengarkan ya pelan-pelan, kita tadaburi. Kita ambil makna. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka menunjukkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan berkata dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu sedih hati dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan. Ya, lanjut. Kamilah pelindung-pelindung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya juga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Terus sebagai penghormatan bagi dan Allah yang Maha dari sebagai penghormatan bagi dari Allah yang Maha Penyayang. Terus Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang pada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Terus 34. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan menjadi teman yang setia. Terus dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Lanjut. Yang orang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya. Jadi itu dari awal tuh. Ya. Nanti di sakaratul maut datang malaikat di hadapan kita. Di saat bisa jadi kita udah nggak kelihatan tuh orang selain malaikat. Kata malaikat, Allah takhaf, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Allah takhafu ma
La takhafu, apa-apa yang akan engkau hadapi nanti setelah kematian. Wala tahzanu, jangan sedih alama rafahum min dunia. Jangan sedih terhadap dunia yang kau tinggalkan. Anak, istri, keluarga. Itu yang ngasih motivasi malaikat. Kita datang lagi sakit, ada sahabat kita ngasih tahu, sabar ya Kak, ini ujian dari Allah. Itu hati itu udah tenang. Makasih ya supportnya. Kakak ipar saya bisa operasi lutut, tulangnya itu dipotong-potong, udah 4 bagian, diganti dengan implan, karena nggak bisa jalan. Saya lagi banyak kredit kegiatan malam Jumat karena ngajinya online, saya izin terlambat, jadi pulang kantor nggak pakai mandi mandi langsung kan gerah banget, bawa mobil langsung ke RSPAD, pada maghrib sampai isya doang, saya itu pulang karena biar bisa online. Macetnya itu dahsyat hari Jumat. Hari Jumat hari Kamis, waduh, mobil dibuncit tuh, wah lama banget. Sampai rumah hampir jam 9:30. Sampai rumah, abang saya WhatsApp, makasih ya support. Itu dari manusia merasa nggak sedih dalam kondisi butuh orang, ada yang datang ngasih support. Coba bayangin kita sakit, doain nggak ada, itu makin tekanan batin itu. Orang bisa disalahin, lu saudara kayak gimana sih, udah sakit kayak gini, jangankan nengokin, doain aja enggak, gitu kan. Yang jadi bahan evaluasi, berarti kita nggak punya nilai di hadapan orang, nggak dianggap penting. Kalau orang anggap penting, udah bela-bela. Dan saya mencoba terus berusaha selalu menganggap sangat penting keluarga, termasuk abang. Lagi ini sepupu, kaget pulang umroh hari Senin baru masuk kantor, saya lagi sakit, sepupu suaminya meninggal. Saya nggak banyak ngomong di grup, tahu udah sampai. Pak Haji datang baru pulang umroh nih, langsung kita datang gitu aja, senang, rasa itu di akhirat nanti. Itu hari yang berat. Di akhirat sakaratul maut itu hari yang berat. Wajah sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Sakaratul maut itu benar dan itu waktu yang kita semua pasti lari nggak mau. Satu orang aja buka surat 50 surat 50. Ini Bang, ini aja. Nanti kita lihat. Kita masih bahas Fusilat. Nggak ada terjemahnya, Bang Zakaria. Surat 50 surat apa Bang Zakaria? Surat Qaf. Ayatnya ayat yang mayufidu min qawlin inna ladaihi raqibun atid. Ayat ke 19 gimana bacanya? Betul ya? Ya, baca terjemahnya, Bang. Kita dengarkan. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Terus yang dahulu dan kamu hindari. Iya. Benar pasti datang. Kita semua pasti kan menghindar. Orang sakit itu kan pengennya sembuh. Karena berat sakaratul maut. Kalau baca kisah menjelang wafatnya Rasulullah itu berat. Itu Rasulullah SAW. Tapi ada orang itu yang bisa tersenyum di sakaratul maut. Siapa?
Tadi orang-orang yang sabar dalam ketaatannya itu istiqomah. Dan istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah, berat. Kayak kita ngaji udah berapa tahun. Kalau nurutin kegiatan, banyak kegiatan kita. Tapi kalau kita pengen istiqomah, kita harus milih tuh. Ini nanti dulu, saya mau ngaji. Anak saya baru pulang dari Bandung. Aku travelnya jam 4:30. Dikasih tahu tuh di travel ya, dari WhatsApp travel, estimasinya itu sampai jam 9. Saya udah bilang, Kak, mohon maaf ya, gak bisa jemput. Habis itu ada kegiatan pengajian 2 malam. Pada maghrib sampai isya. Pada isya agak jauh di Kalibaru, hampir ke GDC. Ya, pulangnya itu sekitar jam 10-an. Ya Bi, enggak apa. Dia bilang naik online aja ya. Pulang sampai rumah sih udah 10:30. Pulang udah pada masuk kamar kan. Saya belum nyambut anak saya nih. Istri saya keluar, saya tanya, mana ini? Ada tuh, habis dibekam. Kenapa? Kayaknya masuk angin. Saya emang sebelumnya bilang, ya masuk angin tuh kan bolak-balik motor di Bandung. Saya keluar, ngobrol aja tuh sebentar, saya belum ngantuk sebenarnya. Mau tilawah juga masih megang handphone mau tilawah. Karena belum tilawah. Sebelum tidur jadi harus menyelesaikan beberapa kewajiban pribadi saya. Ya udah deh, ngobrol dulu. Sabar. Hari ini harus kesini kan? Saya bilang, kenapa? Tapi saya ganti nanti pada asar saya bikin acara keluar. Saya bilang, insya Allah nanti pada asar. Habis ini saya ke kantor. Rencana mau ke bengkel. Ini pasca turun mesin kayaknya kok mesin itu kalau digas agak ngeri macet. Kalau kita nggak sabar-sabar, ngaji Keranggan masih bisa pekan depan, izin aja nggak datang, gitu kan? Atau di kantor itu saya kan kepala sekolah, disposisi aja ke wakil kepala sekolah, kan gampang, kan saya pemimpinnya, sambutan, nggak gitu, Joni katanya, nggak sesimpel itu. Kalau kita nggak mentingin, nanti suatu saat orang nggak bakal mentingin kita. Suatu saat pas ada acara, udah jalan aja. Kepala sekolah nggak bisa. Biasanya juga nggak bisa. Gitu. Lama-lama kepala sekolah nggak tahu apa-apa. Kenapa? Semua running well. Autopilot katanya. Nggak ada kepala sekolahnya bisa jalan. Ini bahaya. Gitu. Dan sahabat. Jalan. Sampai tadi pas mandi sebelum subuh, saya bilang, lu kantong mata saya agak hitam nih. Apa tandanya? Saya harus tidur, istirahat. Tapi hari ini saya mabit sampai pagi. Malam. Tapi minggu depan ada beberapa agenda yang saya udah off-in. Sangat buat gitu. Kan depan saya lebih ringan. Ada beberapa yang harus istirahat. Setting. Buat apa? Biar bisa jalan semua istiqomah. Berkeluarga kalau kita nggak ada kesabaran, ujung-ujungnya bubar. Ngeri. Kalau udah bubar tuh ya berat. Bukan cuma suami istri, termasuk anak. Ada seorang anak, kenapa kamu pilih kuliah di luar kota? Kan UI dekat, anaknya pinter, cerdas. Ya, insya Allah dapat lah. Apa? Pengen menghindar dari orang tua. Nggak nyaman. Rumahnya, orang tuanya berantem. Jadi dia pengen keluar. Merasa lebih enak. Ya. Kenapa? Karena nggak ada kesabaran. Orang yang sabar di ayat ini, ya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak sama kebaikan dengan keburukan. Orang yang sabar tuh idfa billati hiya ahsan. Dia akan membalas keburukan dengan kebaikan. Kita jangankan sama orang, sama pasangan hidup aja dendam. Auzubillah. Jangan.
Sama pasangan hidup derita. Ya. Ini salah satunya yang sebab beberapa bulan yang lalu viral. Banyak istri minta cerai kepada suaminya setelah diangkat P3K. Kerjanya diangkat kan tuh P3K. Ini berita media ya. Jadi banyak. Kenapa? Itu kan ada dendam ekonomi. Karena pengusaha baru. Kalau udah punya duit, udah mandiri. Nah, kita apple to apple nih, setara gitu. Mungkin kalau sekarang tuh apple to advance gitu kan. Apple to Huawei. Enggak. Ngeri. Makanya untuk bertahan itu butuh kesabaran. Maka kata Allah, wa fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Bisa jadi yang tadinya kalian ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim. Karena dengan tadi kesabarannya dia seperti teman setia. Jadi tadinya musuh bisa jadi teman setia. Coba ini bukan cuma di luar, tapi di rumah-rumah kita. Kalau enggak ada kesabaran, bisa jadi musuh. Bahkan orang tua dengan anaknya. Sampai kata Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Sebagian dari pasangan hidup kalian dan anak-anak kalian aduwan lakum, dia menjadi musuh bagi kalian. Fahdaruhum, berhati-hati. Jadi bukan sama-sama menuju surga, tapi gara-gara mereka akhirnya kita terjerumus dalam kehinaan, dalam kemaksiatan. Ini suaranya agak pelan karena pakai mic. Kalau nggak pakai mic saya akan kencang suaranya. Ya nggak boleh kan ubah. Ini harus, katanya harus ini juga paham dengan mikrofon. Nah, udah kencang teriak juga. Orang yang denger begini. Gitu. Saya aneh juga orang seneng dengerin sound horeg deket-deket kayak gitu kan. Katanya begini. Sampai rumah masih begini-begini aja. Saya pernah ada kondangan tuh, salah duduk karena kebagiannya deket sound. Sama istri tuh. Cari mendingan yang jauh gitu kan. Ini iklannya. Jadi ketika Allah perintahkan surah Ali Imran, ini dihafalin bagus. Enak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Amanu isbiru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru. Jadilah penyabar. Warabitu. Ya, bersiap siagalah. Wattaqullah. La'allakum tuflihun. Katakan untuk tuflihun. Iya, jadi kalau ini kok tuflihun itu sukses atau beruntung kan? Kalau hidup kita pengen beruntung, maka nih ya, wahai orang beriman, kuatkan nih kesabaran kita. Kecintaan sama dunia, kalau kita nggak sabar, dunia itu akan mendominasi kita. Ya, siapapun termasuk para dai, para ustadz. Ya. Kalau udah dibukakan pintu dunia, wah, orientasi bisa berubah. Ada yang mau kita ngobrol tentang travel umroh. Ya. Terus kata dia, akhirnya saya batalin aja tuh. Ini pengelolanya seat itu kenapa? Gak ada untungnya, rugi kita. Gitu. Itu kan manusiawi. Jadi kalau udah masalah dunia, kebaikan tuh bisa ditinggalkan.
Nabi aja ditinggalin lagi ceramah Jumat, lagi khotib, itu Nabi. Makanya orang kalau udah masalah dunia, tapi kalau kecintaan sama akhirat, insya Allah. Makanya nasihat Nabi kepada istrinya, kalau kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, aku kasih, kata Rasulullah. Tapi aku ceraikan. Tapi kalau tujuannya Allah, Rasulnya, hari akhirat, insya Allah, Allah udah siapin surga buat kalian. Tapi kan harus sabar. Karena panjang perjalanan. Dan surga kan gak kelihatan. Kebaikan akhirat tuh gak konkret depan kita. Maka diawali amanu, iman. Kalau nggak pakai iman, nggak sabar-sabar tuh sholat. Kalau nggak pakai iman, nggak sabar-sabar tuh puasa. Kalau nggak pakai iman, nggak sabar-sabar kita jadi orang soleh, jadi orang baik. Iman dan kesabaran itu adalah sesuatu yang harus betul-betul kita kuatkan dalam hidup kita. Bahkan di ayat ini 2 kali, isbiru wasobiru. Ya. Dan kita belajar kesabaran dari rakyat Palestina untuk saat ini. Sampai sekarang nggak nyerah, bayang. Yang korban udah banyak. Kalau mereka pengen dunia, selesai. Kalau pengen dunia, selesai. Tapi bukan itu. Ya. Itu medan perjuangan. Dan kita kalau nggak sabar-sabar, kita nggak lagi doain mereka. Bosan doain mulu, doanya aja bosan, gimana mereka yang berperang tiap hari tanpa makanan, tanpa minuman, daerah panas. Kalau kita kan gitu, daerah sana udah ngelihat lingkungannya, wah, sebentar lagi musim dingin, lebih berat lagi. Kita belajar dan nilai-nilai itu ada dalam Quran. Maka kata Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Mereka yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan, gak bisa semua orang kecuali orang-orang yang sabar. Lu kayaknya sabar banget digituin. Selama ya masih dalam ketaatan kepada Allah, gak ada masalah. Diuji dengan harta, kan bukan maksiat, namanya kehidupan, tetap sabar. Tapi banyak orang diuji dengan kekurangan harta, dia bisa komitmen, bersabar, tapi banyak yang gak bersabar ketika dikasih kelebihan harta. Yang tadinya bisa sabar, akhirnya jadi flexing. Gayanya makin naik. Kenapa? Gue kan dulu susah, sekarang gue udah gak susah lagi. Gue pengen menikmati. Akhirnya imbasnya ke anaknya juga kayak gitu. Ya, ujung-ujungnya besar pasak dari tiang. Allah turunin lagi, uji lagi dengan kekurangan. Wa naqsim minal amwal. Allah uji dengan kekurangan harta. Itu ujian. Maka ayatnya wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Masuk dalam kita ngaji, dengerin Furqan, ngoceh jadi pagi gitu. Sama juga saya harus sabar. Keluarga juga harus sabar. Jadi hari ini keterangan ya? Iya. Oh iya ya. Terus gimana dong nanti? Aku kan pengen bagi rapot gitu. Anak saya bagi rapot juga. Saya juga ada pilihan bisa diatur. Ya, nanti kamu naik gokar online sama Umi, kita ketemu di sekolah. Ya. Buat mudah aja. Jangan, oh iya, izin ya mau bagi rapot. Gitu kan. Bagian bangun ntar jam 9. Ya kan. Santai dulu aja. Masih bisa ditanya. Mohon maaf kalau saya sejak jadi kepala sekolah biasanya saya akan lebih cepat kalau lagi ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan saya bisa sampai kadang-kadang saya bingung, Ustadz kapan pulangnya, makan udah, ngobrol udah, masih di situ aja. Kita pengen pergi nggak enak, gitu kan? Kadang-kadang kan gitu. Kayak pakai kode-kode tuh, ya kan?
sambelnya dihabisin gitu kan, ini dihabisin gitu kan. Nah ini jangan-jangan kode nih, udah selesai. Enggak, bercanda. Jangan baperan ah. Wallahu a'lam bishawab. Dihafalin ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Silakan. Panjang pendeknya. La'an pakai ain dong. Biasanya beliau ainnya mendok gitu kan. Pasal dalam. Nah PR nih, PR ya. Semalam saya ngajar ngaji, jamaahnya bilang, Ustaz, itu kalau imam pas lagi yang nggak keluar Fatihahnya itu cepet banget. Kita belum selesai Fatihah dia udah ruku. Nah salah satu, kadang-kadang kalau kita lagi baca sendiri nggak bertajwid, panjang pendeknya asal-asal. Hati-hati. Contoh misalnya, mohon maaf, kalau kita lagi sholat, imam Fatihahnya bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Pas doa bisiril Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Mau ngapain? Padahal sholatnya bagus tadi. Pas lagi doa, baca Fatihahnya, bagi saya diperbaiki. Mau dibaca dalam sholat, di luar sholat, sama. Panjang pendeknya sama. Gitu ya. Nyambung Pak? Ya, boleh. Iya. Bukan cuma mari, saya lah. Tadi bisa pada zaman Nabi, pada ada pedagang datang, umatnya pun sempat meninggal. Iya, kecuali 10 orang. Perbandingannya memang persentase jauh. Kemudian pada saat kita melihat bagaimana kepada temannya, kadang-kadang jiwa kita belum sampai situ. Iya. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah orang lain yang itu, mungkin ada nggak ada Iya. Jadi sabar itu teorinya sebentar, prakteknya sepanjang. Ada kita sabar diuji dengan teman, tapi sama istri belum tentu sabar. Ya kan? Ada orang kalau sama teman-temannya, royal, sampai bininya pelit, bakhil, ya. Boro-boro ngasih surprise kayak gitu, ujung-ujungnya perintah mulu. Ya. Dan ini harus belajar, harus ngaji. Ini bukan cuma di parenti, di Quran, di hadis. Itu kita belajar. Nabi itu memanggil Humairah yang kemerah-merahan. Itu namanya itu adalah apa? Love language. Bahasa cinta dalam kata-kata. Itu baru sekarang tuh marak love language dengan kata-kata afirmasi. Nah, Rasulullah itu udah biasa bermain dengan istrinya. Kemudian dengan orang lain, jangankan sesama muslim, orang di luar Islam aja mengenal Rasulullah Al-Amin, orang yang dipercaya. Menjadikan Rasulullah seperti itu kan 40 tahun baru diangkat menjadi Rasul. Sampai puncak kedewasaannya itu di usia 40 tahun. Dan setelah itu apa selesai belajarnya? Enggak. Terus. Sampai tadi ketika ada kisah sahabat yang buta pengen belajar, Rasulullah berpaling, ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla. Ya Muhammad, enggak pantas kayak gitu. Ditegur. Padahal kalau secara logika kita, boleh nggak kayak gitu? Boleh aja, biasa-biasa aja gitu kan. Misalnya kita lagi sama teman, datang tamu, bentar ya, ada tamu nih. Kenapa pikiran kita
Mungkin dia darurat ya gitu. Tapi bisa jadi kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati teman kita. Nah, karena Allah tahu bagaimana masa depan Abdullah bin Umi Maktum ke depannya dia bakal jadi apa gitu kan. Allah tahu yang masa depan. Ya, makanya ditegur. Jangan gitu. Ini justru dia nanti jadi pembela Islam nih. Walaupun buta, dia nanti gitu kan. Rasulullah kan nggak tahu. Makanya diingetin. Jadi dalam interaksi ada juga. Agak sabar dengan ini, ada ini. Tapi kan selesai. Kenapa? Ada teguran Allah, wahai Allah. Sama kita juga analoginya, kita ngaji. Tadinya kita sama istri temperamental. Dengan banyak kisah, cerita, belajar, larangan-larangan Allah. Dapat lama-lama, ya Allah, selama ini saya nggak pas dong. Udah tuh evaluasi. Makin lembut, makin tenang. Ya. Apalagi pernah, mohon maaf, pernah gagal. Kan jadi belajar tuh waktu itu. Saya pernah bikin istri saya nangis. Pernah. Tapi jadi pelajaran terbaik. Ya. Saya kemarin ada tulisan, ini saya bagiin ke teman-teman. Ini buat mengingatkan saya, teman-teman. Kadang-kadang kan kalau kita aduh aja kali. Kadang-kadang kalau mandang pasangan hidup itu karena dia udah bersama kita, udah mati rasa ya. Kita anggap dia udah paham. Ini saya kopas, cuman saya kasih judul, istrimu anak kesayangan orang tua. Wanita yang kini menjadi istrimu adalah gadis kecil yang dulu sangat dicintai oleh ayah. Sesekali lihat dengan hati ketika istrimu sedang mengabdikan dirinya kepada. Ibunya melahirkannya dengan bertaruh nyawa. Ayahnya menafkahi dan mengurusnya sehingga besar, bahkan hingga lulus berpendidikan. Ketika dewasa, sang anak dengan ikhlas diserahkan kepadamu untuk kau jadikan istri. Bukan melayani orang yang pernah membesarkannya, tapi justru mengabdikan dirinya di separuh sisa hidupnya kepadamu. Lihat istrimu, dia bukan wanita yang langsung lahir besar dan dewasa. Dia lahir dan besar oleh perjuangan, ada darah, keringat, dan air mata. Lantas, pantaskah engkau memakinya ketika ia melakukan kesalahan kecil? Lalu pantaskah engkau menyakitinya? Saya senang dengan tulisan-tulisan kayak gini, tausiah buat saya. Ya, agar kita dapat. Ini bagian dari kesabaran dalam bentuk praktek, bukan cuma teori, sabar. Tapi dalam praktek itu berat. Makanya pengajian kayak gini tuh, ini kan saya sengaja membahas itu adalah dinamika keluarga, bermasyarakat, agar jangan sampai ayat Quran cuma ada di tulisan, tapi dia ada di dalam hati-hati kita, berada dalam kehidupan kita. Ya, sampai mohon maaf saya cerita, mungkin pekan lalu saya sudah cerita, yang ada mau nikah lagi. Ya, kan saya pahit-pahitnya gini, Pak Haji, dia udah nikah lagi. Pahit-pahitnya gini, kalau hari ini ente mati, kemudian jasad ente disemayamkan di rumah istri tua biasanya, bukan istri muda. Datang istri muda ente itu nangis. Tahu istri tua tahu ente, oh ini ternyata dia. Pertanyaannya, sebagai almarhum ente didoain kebaikan apa keburukan sama ente? Silakan jawab. Kalau ente didoakan kebaikan, jalani, ente nikah lagi, gak ada masalah. Tapi ente misalnya ternyata itu keburukan, berarti harus dievaluasi. Selama ini kita belum siap, istri kita, keluarga kita. Apa jawaban dia? Yang pertama, si Ustaz pasti dia akan marah dan doanya bagus buat saya. Bayangin tuh orang mati, bukan didoain Allahumma gfir lahu, ya, tapi doanya yang buruk. Baru dia, terus gimana ya Ustaz? Saya kan bilang, jangan ngajakin saya, tanggung jawab sendiri. Gak bercanda ya. Wallahu a'lam bishawab, sekali lagi maaf. Ya Allah.
Iya. si anak masih sekolah di sini. Mm. Nah setelah dia balik ke sini, kenapa nggak mau makan? Jadi apa yang selain doa? Baik ya. Pertama itu kalau saya ngelihat ini ada kasih sayang hilang. Jadi jauh tuh bukan berarti jauh hati. Ini perlu diingat ya sama keluarga. Fisik boleh jauh, tapi hati jangan sampai jauh. Ya. Bangun komunikasi. Ini saya pengalaman pribadi. Suatu saat anak saya itu sampai protes ke uminya. Umi sih nggak pernah nanyain aku. Beda sama Abi yang selalu nanyain. Dia nggak tahu kalau saya nanya itu hasil diskusi. Tapi nggak terkomunikasikan. Oh ternyata anak itu butuh. Walaupun itu kerja sama kita. Jadi jangan cuma ngasih juru bicara gitu. Tapi harus engagement. Keterikatannya harus dapat. Gitu. Jadi bahan evaluasi. Dan kita kadang-kadang nggak memahami perasaan anak-anak kita. Kita pakainya persepsi kita. Kayak tadi tuh ditinggali, merasa mandiri hati. Saya pernah cerita, ketika istri dibiarkan mandiri, akhirnya kita tidak mengambil peran. Jangan kaget suatu saat akhirnya dia berlepas diri dari kita karena sudah mandirinya. Ini bukan cuma buat saya, buat anak cucu kita. Ya, kita punya anak perempuan, berkeluarga, suaminya juga harus paham engagementnya, keterikatan hati. Maka kata Allah, wa allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati mereka. Kalau tujuannya akhirat, nyatu insya Allah. Tapi kalau tujuannya bukan akhirat, siap-siap pisah. Nabi itu kan ditinggalin karena yang satu tujuannya dunia. Ditinggalin lagi ceramah. Tapi yang tujuannya akhirat 10 orang. Mantap aja tenang. Kenapa? Dunia. Kalau bukan rezekinya nggak bakal dapat. Kita mau buru-buru juga nggak dapat. Itu ya, Bu ya. Itu kalau menurut saya itu poin pertama. Karena kita mau nasihat kayak gimana, kalau hati tertutup, mentok. Tapi kalau orang hatinya terbuka, nggak perlu nasihat banyak-banyak. Udah sholat mas? Oh iya, aku lupa. Aku sholat dulu ya. Tapi kalau hatinya tertutup, kamu nggak sholat. Lalu nggak apa-apa. Ntar. Ujung-ujungnya bohong. Udah. Biar apa? Biar selesai diskusi sama orang tuanya. Ada kebohongan. Tapi kalau orang yang hatinya terikat, insya Allah. Betul. Bangun dulu kedekatan. Makanya dalam berdakwah itu, bangun nama itu investasi sosial kita harus banyak. Jadi yang kita omongin didengar. Tapi kalau kita nggak punya investasi sosial, kebaikan, perhatian, orang nggak mau dengar kita. Bapak ibu-ibu kan dengar saya karena tahu, oh Furqon ini begini. Kalau di jalanan misalnya, saya pakai mic pinggir jalan gitu kan, salam aja nggak disambut. Ya, orang datang assalamualaikum, apa lewat aja ya. Karena kita nggak punya keterikatan hati. Tapi kalau punya keterikatan hati, belum salam aja ngeliat dari jauh, mau datang dia, gitu kan? Datangnya lewat. Ya, gue kira mau datang ke sini. Beda karena masalah. Ya. Wallahu a'lam subhanallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya.